Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih bisa naik hampir 1% ke angka 7.614. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten yang dalam beberapa minggu terakhir ini masih terus bergerak sideways dan ternyata laporan keuangan terbarunya tidak begitu oke. Bagaimana potensi sampai ke depannya, maka masih bisa kita coba hold. Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini saya coba analisa sampai NPN yang bisa kita lihat cara pergerakan sampai saat ini masih bergerak sideways. Jadi pada saat saham-saham sektor perbankan saat ini sudah mulai bergerak naik, PMBN saat ini masih sideways, bisa kita lihat untuk support terdekat menurut saya ada di sekitar 1080 sampai 1100. Sedangkan untuk resisten kuat saat ini ada di sekitar 1200 sampai garis EMA 50 saat ini sekitar 1210. Dan bisa kita perhatikan belum sempat menyentuh harga 1200, baru di sekitar harga 1160 PMBN sudah gagal naik. Jadi saat ini ada satu resisten minor di sekitar 1160. Sedangkan untuk support minor bisa kita perhatikan saat ini ada di sekitar 1120. Dan cara pergerakan saat ini memang masih sideways. Jadi beberapa teman-teman saat ini ingin coba pantau saham PMBN, mungkin masih bisa coba dipantau karena saat ini sektor perbankan mulai bangkit. Lebih oke apabila mau coba entry adalah tunggu PMBN mulai membentuk high low. Jadi minimal berhasil naik di atas 1160 baru coba ikut entry. Lebih oke lagi pada saat PMBN terkonfirmasi berhasil break garis EMA 50. Karena apabila mulai bangkit, mulai berhasil break garis EMA 50, secara pergerakan PMBN akan mulai bangkit dari downtrendnya. Jadi saat ini untuk entry sebaiknya wait and see dulu. Dan kalau pemberita bahwa laporan keuangan PMBN labanya hanya tumbuh 4% lebih di semester 1 tahun 2025. Jadi secara taktikal saat ini masih belum oke. Laba bersihnya juga walaupun naik hanya 4%. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing terpantau hari ini masuk, tapi secara keseluruhan asing masih keluar. Di broker summary terpantau juga ini ada sedikit akumulasi. Jadi untuk PMBN saya lihat secara pergerakan masih akan sideways, masih ada potensi untuk kembali naik mengatas 1160. Jadi menarik untuk coba dipantau apabila berhasil break. Ada potensi sekarang untuk PMBN menuju 1200 sampai garis EMA 50. Nah sekarang saya coba update lagi pergerakan dari saham INKP yang hari ini kembali naik tinggi 11% lebih ke 6.800. Jadi kenaikan hari ini membuat INKP berhasil naik di atas garis EMA 150 dan menyentuh resisten berikutnya atau target berikutnya di 6.800. Dengan candle menurut saya sangat solid. Tapi jika kita perhatikan broker summary pada kenaikan tinggi INKP hari ini, bisa kita lihat asing hari ini memang masuk setelah minggu lalu sempat keluar. Di broker summary memang terpantau ini ada akumulasi, tapi ini akumulasinya tidak besar, walaupun naik tinggi 11%. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya, apabila mau trading jangka pendek atau swing, bisa pertimbangkan untuk take profit apabila INKP ternyata gagal melewati zona resisten di 6.800 sampai 7.000. Satu baru tunggu kembali di sekitar 6.400 sampai garis EMA 150 di 6.150 untuk re-entry kembali. Atau hold saja terus selama INKP tidak turun bawah garis EMA 150. Karena memang INKP dari pertengahan Juli kemarin sudah masuk watchlist kami beruntung member, dan bisa kita lihat untuk PTRO juga kemarin tadi baru saya bahas di video jam 5 sore. MBMA masih lanjut naik. Nanti kita akan coba bahas BET. Untuk ELSA juga tadi baru saya bahas. Jadi untuk INKP sebelumnya kami masukkan ke watchlist untuk dipantau pada saat mencoba untuk beri garis EMA 50. Dan saat ini INKP sudah bergerak uptrend. Dan saat ini sudah mencapai zona resisten untuk target take profit. Karena memang sebelum bisa kita lihat 6.800 masih berupa resisten lumayan kuat. Tapi secara teknikal selama kuat di atas garis EMA 150, INKP untuk trenjang menengah masih bisa di hold. Apabila teman-teman masih mau hold saham ini dan sudah dapat mungkin di harga bawah. Oke, sekarang kita coba lihat dulu saham Tekim. Saham Tekim hari ini juga sama naik 4% lebih, tapi kenaikannya tidak setinggi INKP dan candle juga tidak seoke INKP karena ini ada shadow ke atas mencoba break 6.200 ini masih gagal. Tapi cara pergerakan hampir mirip. Saat ini juga Tekim sudah berhasil naik di atas garis EMA 50 dan 150. Dan jika kita perhatikan broker summary untuk Tekim pada kenaikan 4% ini asing masih terus masuk, jadi beda dengan INKP, Tekim asing terus masuk akumulasi, tapi di broker summary bisa kita lihat INKP masih ada akumulasi walaupun akumulasi tidak besar, sedangkan untuk Tekim kenaikan 4% lebih ini malah terpantau ada distribusi. Jadi untuk Tekim teman harus perhatikan 6.200 merupakan resisten lumayan kuat karena sebelumnya beberapa kali dites ini gagal break dan kembali melemah. Plus candle hari ini tidak berkurang oke, dan ternyata ini malah ada distribusi. Dan jika teman-teman mencoba break 6.200 masih gagal, saya lihat Tekim masih ada potensi untuk terkoreksi kembali menuju sekitar
5.900 sampai garis EMA 150 di 5.800. Jadi bisa pertimbangkan to take profit apabila taking gagal break 6.200. Dan sekarang kita coba lihat saham Bluebird yang juga masuk watchlist kami berantem teman member. Bisa kita lihat ini juga secara teknikal saat ini masih bergerak uptrend dan saat ini sudah mencapai target kami di harga 2000 yang merupakan resisten psikologis. Dan bisa kita lihat Bluebird juga secara pergerakan sebelumnya memang sempat melemah tapi masih kuat bertahan di garis EMA 50. Jadi bisa kita lihat pada tanggal 14 Juli kami masukkan ke watchlist karena mencoba untuk rebound dari garis EMA 50. Dan ternyata Bluebird masih bisa bertahan dari rebound, saat ini berhasil break 1900 dan mencapai target di harga 2000. Dan jika kita perhatikan untuk Bluebird pada kenaikan hari ini, bisa kita lihat ini juga sama, asing masih terus masuk, di broker saham ini juga terpantau ada akumulasi. Tapi karena saat ini sudah naik lumayan tinggi, tetap harus hati-hati, ada potensi terkena profit taking sementara karena saat sudah mencapai harga 2000 yang merupakan resisten psikologis. Jika terpantau ada koreksi, misalnya koreksi wajar, untuk Bluebird apabila teman-teman sudah punya bisa pertimbangkan take profit di harga 2000. Apabila gagal break, saran tunggu kembali di 1900 untuk re-entry kembali atau hold saja terus selama Bluebird tidak turun bawah 1900 dengan target lebih jauh di sekitar 2100. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.